chapter 19. Yohanes pasal 19. Before we read the word of God, let us pray. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan menikmati firman Tuhan dalam memperingati dan merayakan Jumat Agung, hari kelahiran kematian Tuhan Yesus Kristus, kita akan berdoa. Let us pray before we read the word of God. Bapa, terima kasih banyak pada hari Jumat Agung ini kami boleh dikumpulkan oleh Bapa untuk memperingati akan kesengsaraan dan kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kami boleh mendapat kesempatan yang indah seperti ini, dan bahwa kami boleh merayakan hari Jumat Agung ini, bahwa dengan kematiannya Tuhan Yesus di kayu salib, kami boleh mendapat keselamatan itu. Kami boleh ditebus. Kami boleh mendapat pengampunan dosa. Dan kami dapat kehidupan yang kekal. Bapa, tolonglah kami semua, baik yang masih kecil, yang muda maupun yang tua, agar kami memahami firman yang kami baca dan juga memahami pengajaran firman yang disampaikan. Hancur binasakan kuasa iblis yang datang mengganggu, menghalangi konsentrasi, pemusatan pikiran, perhatian, dan perasaan kami pada firman dan pengajaran. Kiranya Roh Kudus menolong, mengarahkan, menuntun, membimbing kami semua, agar kami boleh dikuatkan, dihiburkan, dikenyangkan, dan disegarkan oleh Tuhan dengan firman Tuhan ini. Berfirmanlah kepada kami semua, Bapa di surga, sebab kami sudah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. John 19, 1 to the end, verse 1 to the end. Yohanes 19, ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah, dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam kepala dan penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka
salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan raja? Jawab imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus,
Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tapi bahwa ia yang mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Dan sudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Dan sudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas yang menyatakan,
mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kapi beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan di dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the Word of God. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita masuk di kitab Yohanes pasal 19. Bertepatan juga dengan hari Jumat Agung. Hari Jumat yang agung. Agung karena hari yang spesial sekali. Hari di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang jadi manusia itu mati untuk kita. Pasal ini adalah pasal yang sangat penting sekali. Harusnya banyak khotbah yang bisa dibuat dari pasal ini. Tetapi karena waktu kita hanya sehari saja, maka saya membacakan seluruh pasal ini untuk kita melihat bersama-sama artinya, manfaatnya, berkatnya, hiburannya dari pasal 19 dari kitab Yohanes. This chapter of John 19 is very, very important one. Because it's so important that I like to read completely. We don't have much time to dig verse by verse of this chapter. But for the sake of the time, I like to read it completely so we have a better picture to understand the meaning of the suffering of our Lord Jesus Christ and His death for our salvation, redemption, and our eternal life. Because there are some Sunday school students also here, I'm going to speak simpler as well so they can also understand the meaning of remembering of the death of our Lord Jesus Christ and His unimaginable suffering and death for our salvation. Karena ada anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, Bapak juga akan berusaha untuk memberikan pengajaran juga yang lebih sederhana agar supaya mereka juga memahami makna, arti, manfaat dari penderitaan dan kematian dari Tuhan Yesus ini yang
Tidak bisa kita imajinasikan, bayangkan beratnya penderitaan Tuhan Yesus dan kematian. Itu adalah tema kita. Penderitaan dan kematian Tuhan Yesus yang tidak bisa dibayangkan. Dan kita lihat bagaimana penderitaan secara fisik dan penderitaan secara jiwa, bahkan kematian. Mari saya mulai dengan memberikan ilustrasi supaya anak-anak sekolah minggu juga bisa paham. Let me begin with giving you some illustrations and examples that you Sunday school kids can also understand the meaning of the suffering and the death of our Lord Jesus Christ. Can you let me know if any of you ever experience a little wound? Para di sini yang pernah merasakan luka kecil. Luka kecil yang bisa saya kasih contoh atau bukan luka lah. Mari kita lihat kalau kita mengambil potong kuku dan tiba-tiba kita memotong kuku kita dan kena sedikit saja dari kulit kita. Apa yang terjadi? Sakit. Dan biasanya kita bilang, aduh, itu hanya jepitan kecil saja. Dan belum sampai luka. Contoh kecil yang lain. Another example. That's what a little example when you cut your nail and you just hit a bit of your skin and you cry out, "Ow! Ouch! Ouch!" That's a little wound, but I like you to imagine the suffering of our Lord Jesus Christ. Another example, contoh yang lain, waktu saudara jalan dan tiba-tiba kaki saudara kena di batu atau luar. Dan juga mungkin tidak sampai luka. Apa yang terjadi? Saudara bilang, ouch, aduh. Ya, itu hal kecil saja. So I hope with that little examples, you can imagine when I am explaining to you when our Lord Jesus Christ was beaten up by those soldiers of the Romans. And let me explain you deeper about that compared to that nail cutter or when you almost fell or fall. The rotan that being used by those soldiers, according to some historians, say that there are some kind of iron or bones that being tied in there in order to hit people. So one hit, you get quite a bit of wound there. Jadi saudara, tatkala Tuhan Yesus itu disesa ya, ini di sini Pak, pasal 1 ayat 1 ya. Pilatus suruh disesa, artinya pukul, aniaya. Itu cambuk yang dipakai itu saudara-saudara. Kalau saudara baca di Google juga ada. Kalau kita punya cambuk di Indonesia, ini ada kaum masa sini pasti tahu ya, orang Sumba biasa mereka naik kuda itu ada cambuknya juga, ya kan? Tapi cambuknya itu mungkin dari tali atau apa, tidak ada baut besi atau tulang di situ. Kalau ada itu ya pasti binatang akan luka. Tapi cambukan yang dipakai oleh prajurit pada waktu itu cambukannya itu ada ikatan-ikatan baut besi atau tulang-tulang. Jadi satu kali tembak itu
bisa puluhan luka di situ, di belakang atau di badan. Satu kali saja. Pas. Saudara bandingkan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus sebelum dia mati. Kalau pakai cambuk biasa, palingan itu merah. Ya kan? Merah. Merah. Tapi kalau cambukan ini tidak saja merah. Luka. Saya mau hari ini kita semua bayangkan dengan tadi saya kasih umpama kita hampir jatuh atau dengan potong kuku tadi yang kita teriak. Jadi satu kali pukul bisa 5-10 luka. Dan ini yang pukul ini saudara-saudara, bukan ke saya dan saudara. Saya dan saudara punya tenaga tidak sama dengan prajurit yang sudah di training. Saya omong ke kamar ini orang training, jadi pasti tahu kalau orang training itu dia di training betul-betul. Itu berarti dia punya muscle ini, dia punya otot pasti besar-besar. Tangannya pasti kuat. Tidak sembarang orang bisa menjadi tentara. Di Indonesia juga begitu. Mereka itu olahraga betul-betul. Sehingga tatkala mereka pukul, itu tentu tidak main-main itu. Satu kali saja sudah sekian banyak luka. Saudara bayangkan, memang Alkitab tidak bilang berapa kali ya. Tetapi pada waktu itu saudara-saudara kalau baca dalam sejarah, orang Romawi tatkala mereka menghukum penjahat, itu arahnya supaya dia menjadi setengah mati. Cara pukulnya, cara hukumnya itu supaya orang itu menuju pada kematian. Jadi saudara, bukan saja luka, tetapi tujuannya supaya banyak darah juga keluar. So, there were a lot of wounds and blood that came out from the body of our Lord Jesus. Now I like you to imagine that nail cutter that hit you a bit compared to the wound and the blood that came out from the body of Jesus. Sekarang mari kita bayangkan sedikit yang tadi saya kasih contoh itu, yang kita sedikit aja teriak, terus Tuhan Yesus yang dapat pukulan yang tadi ada besi-besi atau ada tulang di situ supaya tujuannya pukul dan luka. Nah kalau satu kali pukulan saja, taruhlah mungkin ada 5 atau 10, maka 5-10 luka di situ. Satu kali toh. But can you count if they hit him 10 times? How many wounds? Berapa luka yang akan terjadi kalau mereka pukul 10 kali? Maka saudara, menurut saya, tatkala disesa itu, kalau bukan puluhan, pasti ratusan luka. It might be hundreds of wounds on the body of Jesus. Ini bukan main-main. Ini orang yang tadi dalam Alkitab kita baca, tidak ada tipu, tidak ada kesalahan, tetapi dihukum semena-mena. Dan yang luar biasa, Alkitab tidak bilang juga banyak, tapi dalam beberapa kesaksian yang disaksikan oleh Yohanes sebagai eyewitness, sebagai saksi yang hidup, mengatakan dalam firman tadi kita baca bahwa dia bilang orang yang tulis ini orang yang lihat dan dia punya kesaksian benar adanya. Itu berarti dia tulis sesuai dengan kebenaran penglihatannya. Mulai dari Tuhan Yesus diadili sampai disesa,
sampai mati itu Yohanes melihat dengan mata kepalanya sendiri. So John, as the writer of this book, is the true eyewitness of the suffering of Jesus and the death of Jesus. And because this witness is true and right, he said himself in this chapter. Why? Because some people might give false witness. And up until now, some people still say that it was not Jesus who died at that time. And you will face that as well. And you need to know that. Even you little Sunday school kids, remember, it was Jesus himself who died according to John, his disciples, who is the true eyewitness. He did not make the story. And I don't understand why people make false story about the death of Jesus and saying that it was not Jesus. Makanya saudara-saudara penting anak-anak sekolah minggu dengar baik-baik. Karena sampai saat ini pun masih ada orang yang menyangkal kalau itu bukan Tuhan Yesus. Masih ada orang yang membuat cerita kalau itu orang lain. Dan menurut saya, bagaimana cerita itu dibuat oleh orang yang tidak melihat? How can you make a story that it was not Jesus while you never ever seen the event yourself? Are you the right witness? Or you just make it up? Makanya saudara, cerita ini penting untuk kita dan anak sekolah minggu, anak muda, pegang baik-baik. Bahwa Tuhan tatkala menggerakkan dan menuntun Yohanes untuk menulis ini, ada maksud. Tuhan sudah tahu bahwa setan akan gunakan cara-caranya agar supaya peristiwa yang benar ini menjadi tidak benar. That is the strategy of the devil to lie. So that people should not believe that it was Jesus who died on the cross. So now you can imagine a bit, even though you cannot imagine completely. Saudara-saudara, kita bisa mengimajinasi secara sempurna beratnya kesengsaraan Tuhan Yesus itu. Tapi dengan contoh tadi, saudara bisa paham. Kalau sedikit luka saja kita teriak, apalagi yang tadi. Dan saudara boleh baca di Alkitab, diceritakan begitu beratnya dan darahnya keluar, dan saya yakin tubuhnya semua itu luka. Sampai dia memikul salib itu jatuh, itu berarti sudah berat sekali itu. Dan saudara tahu dalam cerita, atau ada yang katakan dalam Injil yang lain, karena dia sudah tidak bisa pikul lagi, maka dia ditolong oleh Simon itu. Ditolong oleh orang lain yang ada dalam perjalanan untuk bantu pikul. Itu berarti sudah terlalu berat. Kalau saudara mau imagine lagi sedikit betapa beratnya tatkala disalib begini, diikat oleh salib, dipikul, diikat. Kalau saudara diikat kayak begini, waktu jatuh bagaimana mau tahan tubuh itu? Maka apa yang luka? Kalau orang tangannya diikat terus dia jatuh, yang luka ya lututnya, ya, yang bisa tahan tubuhnya itu lutut. Karena kalau kita biasa jatuh kan tangan jatuh, tangan yang tahan dahulu. Agi pasti pengen lama waktu jatuh bola tuh, ya kan? Jatuh tangan dahulu, makanya tangan patah. Itu cara kita melindungi. Tuhan Yesus tidak bisa lindungi tubuhnya karena diikat saat jatuh. Dan kenapa dia jatuh? Memang sudah berat sekali. Nah, bagaimana kita bisa bayangkan berat itu? Ya, tatkala disesai.
pukulan dan pukulan itu saya kira bukan hanya belakang, pasti di depan, pasti di tangan, di bahu. Kena semua. Saudara sudah bayangkan luka-luka yang dia alami itu. Nah, mari kita bayangkan lagi. Bukan saja dia punya badan yang penuh dengan luka, tapi tangannya juga. Waktu disalib itu, paku tangannya itu kan luka. Nah, itu bukan luka main-main. Dan saya yakin pakunya itu pasti bukan kecil. You can imagine how big the nail at that time when they hit the nail on Jesus. Kalau mau paku, saya kasih ilustrasi lagi. For you little kids, you can imagine the nail that they were used for hitting Jesus on the cross. You can go home and try. Don't use the nail. You just get a little needle. Try a bit on your skin. Then you understand. Needle is smaller, nail is bigger. Bisa bayangkan, kita ambil saja jarum. Coba lihat. Jangan sampai masuk dalam. Tekan aja di atas. Jadi nanti saudara kalau pulang, tatkala pegang jarum, ingat paku yang kena di tangan Tuhan Yesus. Nah, kalau saudara tidak pakai jarum terus, saudara tatkala masuk rumah sakit atau pergi kunjungi orang sakit di rumah sakit, yang ada di sini, Kak Jensen, perawat, tatkala Kak Jensen mau tusuk, ingat, paku Tuhan Yesus lebih besar dari itu. Ibu-ibu sering pakai jarum toh, atau peniti, ingat, paku Tuhan Yesus. Jadi saudara, banyak hal simpel, contoh-contoh sederhana yang bisa kita pakai untuk bisa mengimajinasikan beratnya kesengsaraan Tuhan Yesus. Kakinya juga sama dipaku dengan paku yang saya yakin pasti besar. Kalau paku kecil kan tidak mungkin masuk di kaki. Masa kakinya tabal begini, pakunya ya gini saja. Pasti harus lebih dalam toh, supaya tembus dan kena di kayu itu. Berarti saya pikir pasti pakunya panjang begini. Right? Otherwise how could you go hit the kaki? Your feet? Tidak mungkin. Kalau pakunya hanya gini saja. Yang paku 5 cm tidak bisa juga. Paku 10 cm tidak bisa juga. Saya kira paku begini berapa senti ini? Mungkin 30 atau 50 cm. So how do you understand better? Bisa mengerti lebih banyak ya bagaimana kesengsaraannya Tuhan Yesus. Berapa banyak luka tadi saya sudah bilang. Saya yakin itu pasti ratusan. Itu berarti luka dari badan, muka semua, termasuk tali paku. Belum cukup itu saudara. Di dalam ayat yang sama tadi dicatat, mereka olok-olok dia dengan taruh crown. Mahkota itu dibuat dengan penghinaan. Saudara boleh juga cek crownnya model gimana, tapi dalam tulisan tertentu ditafsirkan bahwa itu dari duri yang sangat tajam. Dan kalau duri yang tajam itu ya pasti ini darah dari sini lagi. Pasti darah dari kepala. Saya omong darah dari kepala, saya masih ingat dulu Victor masih kecil, dia jatuh dari mobil truk, main-main sama Daud, jatuh. Kepala ini bocor, dan itu darahnya bukan sedikit. Jadi darah dari kepala ini banyak. Jadi saudara bisa bayangkan darah dari kepala, darah dari pundak, darah dari belakang, darah dari depan, darah dari tangan, darah dari waktu disalib, darah dari kaki. Terus saudara paling terakhir tadi saudara baca lagi tuh, belum cukup itu. Dia sudah mati masih pakai tombak tusuk dari bawah sampai ke jantung.
Dan Alkitab bilang apa? Darah dan air keluar dari dalam tubuh. When they hit the things inside the stomach and the heart, the Bible says the blood and water came out. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena ya kalau di dalam lambung itu kan ada air dan ada darah. Dan kalau sudah sampai kena jantung, ya itulah darah di sini. Makanya Alkitab catat itu ada darah dan ada air. Tapi bagi saya, Alkitab begitu menjelaskan betapa menderitanya dan sengsaranya Tuhan Yesus sampai dia mati untuk saudara dan saya. Makanya saudara bisa bayangkan di minggu yang lalu kita belajar tatkala Tuhan Yesus di Taman Getsemani dia begitu gentar karena dia sudah tahu betapa beratnya kesengsaraan itu secara fisik, secara rohani, secara jiwa. He as God knows exactly inside out how heavy and hard that suffering physically, spiritually, emotionally, psychologically on him. And that's why the Bible says he was so shaky. Makanya saudara, di hari kematian Tuhan Yesus ini, saya mau kita semua merenungkan siapa kita ini. Wake up. Siapa kita ini? Jangan tidur. Siapa kita ini? Ayo bangun. Konsentrasi di firman Tuhan. Saya kasih contoh yang gampang aja. Kalau saudara diminta oleh teman saudara untuk tolong dia, tapi saudara mau tolong orang itu, saudara harus jatuh dan luka dulu. Siapa mau pergi? Luka sedikit saja tidak mau, apalagi mau masuk luka besar. Apalagi kalau hadapi jarum. Kamu tolong saya, tapi tolong disuntik dulu. Siapa mau kena suntik? Itu contoh-contoh sederhana saja bahwa kita tidak mau menolong orang kalau kita dapat susah secara fisik. Apalagi kalau dihina. Tidak mau, mundur. Tuhan Yesus, saudara lihat yang kita bilang, dia tidak bicara banyak dan dia kasih kepada Bapa di surga. Ini example teaching yang luar biasa. Betapa Tuhan Yesus tidak balas jahat dengan jahat. Padahalnya dia punya power. Saudara masih ingat di Getsemani dia bilang aku dan dia jatuh semua. When he said I am he, everybody fell down. Hanya omong saja. Berarti dia punya power dan dia bisa. Tapi dia tidak melawan dan menyusahkan orang. Sudah lihat waktu tadi di firman kita baca, itu yang menyerang dia itu bukan orang aneh atau asing. Yang justru menyerang dia ini adalah kalau zaman sekarang ya anggaplah pendeta-pendeta, misionari-misionari, pimpinan-pimpinan gereja itu. Kan itu imam-imam itu. Sudah imam-imam lagi, imam-imam kepala lagi. Selain imam kepala, itu orang-orang Farisi, itu orang-orang baca Alkitab, itu makanya dibilang ahli Taurat. Ahli Taurat itu artinya ahlinya Alkitab. Justru mereka yang rohaniawan inilah yang berteriak kepada Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Saudara, ini saya mau kasih gambaran supaya saudara bisa bayangkan tidak sedikit sengsaranya Tuhan Yesus melihat dia punya
saudara-saudara yang adalah pemimpin rohani itu berteriak seperti ini. Jadi kita bayangkan secara fisik dia alami begitu berat. Tetapi juga kita lanjut dalam firman Tuhan katakan mereka mengolok-olok dia. Tadi yang crown itu olokan itu. Mahkota yang dipasang di kepala dari dulu itu kan olokan sebenarnya. Itu adalah hinaan itu. Dan ini di muka begitu banyak orang. Kalau saya omong hina saudara, saya kasih contoh, anak sekolah minggu juga dengar, karena ini juga baik. When you understand the mockery, when people look down on you or belittle on you, I like you to compare that with Jesus. Ini mockery-nya ini sangat-sangat mengerikan saudara. Pasang itu mahkota di kepalanya, pasang itu jubah olokan itu. Terus dia bilang apa? Salam engkau hai raja baru ditampar. Ini kan olokan yang memalukan sekali. Kalau saudara baca Alkitab begitu, saudara tiba-tiba hanya lari saja. Makanya tadi saya baca pelan-pelan supaya kita bisa bayangkan dan mengerti. Mari saya kasih contoh. Jangan bilang pakai olokan-olokan yang tadi sangat berat kepada Tuhan Yesus. Sampai disalib pun mereka masih olok. Kalau kau Kristus anak Allah, selamatkanlah dirimu sekarang. Itu kan olokan juga. Yang dalam bahasa seorang penulis teolog yang saya gunakan bukunya juga tuh, dia bilang namanya Scriven, seorang reform yang sangat luar biasa tulisan bukunya. Kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang waktu itu kepada Tuhan Yesus disalib, bahkan para penyamun juga olok-olok dia, itu dalam bahasanya dia bilang itu adalah the greetings from hell. Saudara mungkin belum pernah dengar itu istilah, tapi saudara catat. Itu adalah salam-salam neraka yang dilontarkan ke Tuhan Yesus untuk memalukan dia di depan begitu banyak orang. Dia yang dari surga menderita dengan olokan dan salam-salam neraka. Mari saya kasih contoh kecil sebelum kita akhiri. Saudara datang ke tempat gereja begini, atau mungkin saudara mau ke pasar, atau saudara mungkin mau ke sekolah. Tiba-tiba saudara sudah, ini yang cewek dulu aja, sudah setengah jam di cermin masuk keluar dengan rambutnya yang diharapkan bagus. Terus langsung teman bilang, loh rambutmu kok jelek sekali. Langsung mukanya jatuh, sedih dan bisa tangisan. Bisa masuk ke kamar mandi menangis. Hanya gara-gara rambutnya dikatakan jelek atau tidak baik. Itu untuk perempuan. Hanya kata sedikit saja. Malu dong. Setiap dari kita pasti sangat sensitif yang itu. Laki-laki juga sama. Kalau ketemu dan orang katakan, kok badanmu kayak apa ini? Bicara tentang kakinya atau tubuhnya atau maselnya, pasti daun. Rasa malu karena dikatakan seperti itu. Dan sering terjadi begitu. Hinaan-hinaan kecil, tapi kita sakit hati. Dan kadang-kadang itu bisa ingat sampai mati. Kata-kata yang kecil saja, tapi orang bisa ingat. Itu saya mau kasih ilustrasi supaya saudara bisa bayangkan, ini Tuhan Yesus punya dapat olokan ini bukan main-main. Sudah olok, ditampar lagi, dikasih lagi dengan olokan-olokan itu semua sangat menyedihkan sekali. It's very, very embarrassing. Dan kalau saudara punya teman di sekolah, ya mungkin 1-2 orang aja yang lihat. Tapi Tuhan Yesus ini dalam Alkitab, ini ada ratusan, bisa saja ribuan orang. Dari mana-mana datang. Makanya dikatakan di kota itu. Terjadinya di kota disalibkan itu. So embarrassed. And that's the point. Itu tujuannya penghakiman waktu itu. Tujuan penghukuman waktu itu. Tujuan penyaliban waktu itu tuh supaya orang itu malu. Jadi saudara, betapa beratnya Tuhan Yesus
alami. Dan dia dipasang sama seperti penyamun-penyamun, penjahat-penjahat. Sangat menyedihkan saudara. Tapi sekarang kalau saudara disampaikan seperti begini, why did he do that? Why did he will to let himself suffering so heavy and even die? Apa maksudnya ini semua? Semua ini tidak lain mau menggarisbawahi dalamnya cinta kasih Allah bagi saudara. This underlines the deep love of God. You never seen any God like this, who willingly to suffer and die for you and me. And that's why today, the Good Friday, is a good. Good because God is so good, died for you as man. Makanya dinamakan Good Friday atau Jumat yang Agung. Begitu agungnya hati Bapa itu. Begitu agungnya hati Tuhan Yesus itu. Yang adalah Allah yang benar dan suci, yang tidak ada tipu dan jahatnya, rela saja menderita seperti itu yang tadi kita dengar, dan rela mati di kayu salib dengan penyalipan dan kematian yang tidak harus dia alami. Makanya Jumat Agung ini perlu kita renungkan baik-baik. Dalamnya kasih Allah bagi saudara dan saya. Tujuannya apa? That you can understand that love of God, and you and me can love Him back. You cannot love God if you don't understand God's love to you. But now if you understand this, you can love Him even deeper and better. Not only love Him deeper and better, but you may know Him, as we learn from John chapter 17. What is the eternal life? Eternal life is that they know God as the true God and Jesus. Supaya kita kenal Tuhan dan punya relasi yang akrab dan intim dan dekat dengan Tuhan. Itu hanya bisa kalau kita tahu kasih Allah. You cannot love God if you don't understand and experience the love of God. And that's why you see Jesus. He wanted us to understand that love, that we may be together with Him. In John chapter 17, He prayed, Father, that they might be one with us as you and me one. And that's why we are celebrating the Lord's Supper today. Dan anak-anak muda yang belum CD, anak-anak sekolah minggu, Sunday school, if you haven't been baptized yet or not do your profession of faith yet, and you cannot join the Lord's Supper, now you can understand why we do this Lord's Supper. Because Jesus established that you and me can understand the unity, the unification between Jesus and us. Jadi Lord's Supper ini bukan hal-hal yang asal-asal. Ada makna yang dalam sekali. Untuk memperingati Tuhan Yesus, supaya kita memahami cinta Allah itu, dan kita bisa mengasihi Allah, dan kita mau bersatu dengan Allah sebagaimana Allah mau bersatu dengan kita. Itulah surga itu di situ. For us, heaven is not about having a lot of moments in there. No, we have different heaven. Our heaven is we are one with God. And before we go to heaven, the real heaven, Jesus wants us to be with Him, one with Him. How can we be one with Him? He gives this Holy Spirit dwell in us. If you understand oneness is actually husband and wife is also okay, say one.
But after that one they are not one always. But God want to be one with us by dwelling in us, inside us, through our Holy Spirit. Not only that, He also gives these sacraments. So when we take the bread and we drink the wine, Jesus said, that is my blood and that's my body. Now you understand that His body and His blood, He Himself, inside us, is inside us. You see that? So deep meaning of celebration of Lord's Supper. Jadi saudara bisa lihat dalamnya merayakan perjamuan itu. Dan Tuhan Yesus itu pintar sekali. Karena memang Dia Allah. Jadi Dia kasih ilustrasi bersatu dengan Dia itu dengan cara ini. Waktu kita makan roti kan tidak mungkin makan langsung keluar dari belakang sini kan. Masuk ke tubuh dong. Minum itu anggur kan masuk. Artinya anggur sama roti itu masuk dalam seluruh tubuh kita. Dari kaki sampai ujung rambut itu. One with Jesus. Amazing, isn't it? That's deeper than your connection with your father and mother or your wife or your husband. It's deeper. Lebih dalam dari hubungan dekat apapun yang saudara pernah punya. Amazing. The way Jesus established the Lord's Supper celebration. And He said, when you do that, remember. When you take the bread and the wine, you remember that His body full of wound, that His blood poured out, and that He died to emphasize the deep love of God. That's why our God is actually loving God. And that's why we always say, charis and shalom. Charis means grace, loving kindness. And shalom, peace. If no peace, Jesus cannot live in you. But because of the peace that He brought for you, now you have peaceful life. That's heaven. Now you have heavenly life. Now you have the joy. Now you have the heavenly love. That is what heavenly people are supposed to. Itulah surga kita, saudara. Surga orang Kristen beda dengan orang-orang lain yang omong tentang surga. Surga kita adalah surga di mana Tuhan ada di dalam kita. Our heaven is that God is in us, we are in God. Our heaven is that we are one in with God. That's why Jesus always said, the Bible always said in the Old Testament, the Father said, I am with you, I am your keeper, I am looking after you. That is heaven for us. So if anybody asks you about heaven, now you understand. Sekarang saudara bisa bayangkan, celebration of Lord's Supper is a picture of God inside us. That is heaven. Itulah surga kita, saudara. Nanti di surga yang sempurna juga sama. Bahwa kita dalam Tuhan, Tuhan dalam kita, dan tugas kita itu, kesibukan kita di surga itu bukan seperti yang orang lain omong. Orang lain omong punya surga beda. Kita punya kesibukan di surga yaitu puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Di surga itu seperti malaikat. Dan tugas malaikat tidak lain. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. We glorify God rejoicefully, happily. Kita memuliakan Tuhan dengan sukacita. Makanya saudara, merayakan kematian Tuhan Yesus, yes, kita turut di dalam kesengsaraan kematian Tuhan. Tapi di balik kematian Tuhan ini, ada sukacita yang dalam untuk saudara dan saya. Because we have the way out. We got the redemption and salvation and eternal life. That is what we are looking for. Itulah yang kita rindukan bersama-sama. Setelah kita pulang dengan berterima kasih pada Tuhan. Dan dekatlah diri pada Tuhan. Dan saudara yang belum merayakan, ikut join ini pun boleh. Melihat ini dan melihat dalamnya kasih Allah yang mau dekat dengan kita itu.
So you go home and remember how God wants to dwell inside you, be with you. And so this Good Friday become a really, really, really good Friday for you. Ini menjadi kemurahan agung yang betul-betul kita paham dan membuat kita dekat dengan Tuhan selama-lamanya. God bless. Have a great Good Friday and celebrate the Lord's Supper of our Lord Jesus Christ. Amin.